Film dibuka di Prancis tahun 1943, di mana sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Terlihat beberapa tentara Jerman menangkap sebuah keluarga yang diyakini sebagai pembelot dan akan dieksekusi. Tapi di waktu yang sama, seorang pria muncul untuk melakukan serangan ke arah mereka, sehingga para tentara berbalik untuk menyerang pria tersebut, sehingga terjadi baku tembak cukup intens. Scene lalu menunjukkan pria tadi di masa sekarang yang baru saja bangun dari mimpinya. Ternyata kejadian tadi hanyalah vision yang dialami pria tersebut. Tapi sayangnya pria itu terbangun dengan keadaan amnesia total. Ia tak tahu di mana tempat tinggalnya dan bahkan tidak tahu nama sendiri. Pria tersebut terbangun di sebuah kamar motel dan melihat tas yang di dalamnya terdapat dompet. Namun pria itu tidak menemukan ID card maupun petunjuk lain untuk mengetahui siapa dirinya. Tapi setidaknya ia mendapatkan pistol dan kunci motor di atas meja. Pria itu lalu pergi ke resepsionis dan menanyakan tentang informasi pemesanan kamar. Dalam buku resepsionis tertulis kalau pesanan atas nama Ryder dan check-in pada tanggal 13 Oktober. Jadi sekarang tidak langsung nama pria itu adalah Ryder. Di sisi lain, kita diperlihatkan pengusaha kaya raya bernama Paul Sanborn dari Sanborn Group. Ia lalu berdiskusi dengan anak buahnya yang bernama Jack tentang proyeknya yang ingin membangun banyak gedung di wilayah sekitar. Namun jika proyek itu dijalankan, maka banyak rakyat miskin yang harus digusur. Di situ juga ada rekan Sanborn yang merupakan seorang seniman bernama Soak. Soak pun memberi masukan agar tetap menjalankan proyeknya, karena beberapa orang memang harus mengalami penderitaan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Mendengar hal itu, Sanborn pun setuju dengan ucapan Soak. Dan untuk memulai pembangunan tersebut, mereka harus mendapatkan izin dari Dewan Kota. Jadi, Jack menghubungi kantor Roger Hammond yang merupakan salah satu petinggi di kota tersebut untuk mengadakan pertemuan. Sementara itu, Ryder kembali mendapatkan vision tentang anak gadis yang dibawa menggunakan mobil oleh beberapa pria. Ryder kemudian pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan pemilik bar yaitu Sally dan cucunya bernama Morgan. Bersamaan dengan itu, Jack dan dua rekannya datang untuk meminta uang pajak atas usaha bar milik Sally. Disitulah Ryder menyadari kalau Jack ada di visionnya sebagai tentara Jerman. Begitu pula dengan Sanborn serta Soak yang juga muncul dalam visionnya. Lalu saat Ryder baru saja keluar dari bar, ia kembali mendapat vision. Tapi kali ini di Roma tahun 1180 Masehi. Dalam visionnya ini, Morgan muncul dan hendak dieksekusi karena dituduh melakukan kesalahan. Sanborn yang di situ sebagai senator lalu menawarkan ke semua orang yang berani memperjuangkan Morgan dan putrinya, maka harus melawan beberapa prajurit. Di saat itulah Ryder muncul sebagai pahlawan yang rela melawan para prajurit demi membebaskan Morgan dan putrinya. Tak lama kemudian, Ryder tersadar kembali setelah Jack muncul dan menanyakan apakah ia mengenalinya. Namun hal itu dihentikan oleh detektif Ben Timmons sehingga membuat Jack dan adik-adiknya pergi. Bersamaan dengan itu, Sally serta Morgan muncul untuk memberitahu Ben kalau Ryder orang baik dan tidak pernah membuat onar. Jadi, Ben pun membiarkan Ryder begitu saja. Selain itu, Sally juga menawarkan Ryder untuk tinggal di tempatnya dan bekerja part-time di barnya. Morgan kemudian menunjukkan kamar baru Ryder sambil memberitahu kalau Jack dan anak-anaknya itu bekerja untuk pengusaha kaya raya bernama Paul Sanborn. Sanborn ini cukup berpengaruh di kota tersebut,
karena ia menyuruh anak buahnya untuk keliling meminta uang ke warga dengan dalih sebagai pajak. Dan jika warga itu tidak mau membayar, maka inspektur akan datang dan sampah milik warga tidak ada yang ngusungi. Lalu setelah Morgan pergi, Ryder kembali mendapat vision saat ia bertarung melawan prajurit demi membebaskan Morgan. Dalam pertarungan itu, Ryder mampu melawan 5 prajurit terkuat dan mengalahkannya dengan mudah. Alhasil, Morgan dan putrinya dibebaskan dari eksekusinya. Kemudian, saat Ryder kembali terbangun di masa sekarang, ia mulai penasaran dengan Sanborn karena ia selalu muncul dalam visionya sebagai orang yang berpengaruh besar seperti sekarang ini. Sedangkan di lain tempat, Sanborn bertemu dengan Roger Hammond secara pribadi di mobilnya. Seperti kesepakatan yang sudah ditentukan sebelumnya, Hammond menolak ide Sanborn untuk menggusur penduduk miskin demi membangun gedung-gedung perusahaannya. Tentunya hal ini membuat Sanborn marah dan curhat ke Jack. Sanborn juga wadul ke Soak, dan karena Hammond adalah orang yang bisa mendapatkan semua, jadi Soak menyarankan untuk mengambil sesuatu yang paling berharga milik Hammond, yaitu putrinya. Mereka berencana untuk menculik putri Hammond sebagai ancaman agar Hammond menyetujui proyek besar Sanborn. Di sisi lain, Ryder terlihat sedang mengobrol bersama Morgan di bar. Tapi Morgan yang merupakan pengacara harus cepat-cepat pergi karena kliennya yaitu Roger Hammond ingin bertemu. Kembali lagi ke Sanborn yang sedang belusukan ke lorong-lorong perumahan. Jack kemudian mengungkapkan rencana penculikan anak Hammond, di mana mereka akan menahan anak Hammond sampai Hammond setuju untuk menandatangani proyek Sanborn. Tapi tenang saja, Jack berjanji ia tidak akan menyakiti ataupun melukai putri Hammond, dan penculikan itu murni untuk menakut-nakuti Hammond saja. Di malam harinya, Soak kemudian menghubungi Ryder. Ternyata Soak ini tahu tentang Ryder yang hilang ingatan, tak ada identitas atau masa lalunya. Soak lalu menambahkan kalau ia akan memberitahu siapa Ryder sebenarnya dan akan menghubunginya lagi. Selang tak lama, Ryder mendapatkan vision baru. Kali ini, ia berada di Inggris tahun 1476, di mana Ryder yang menunggangi kuda kemudian masuk ke sebuah warung. Di dalam warung itu, terdapat Morgan yang sedang diadili oleh Sanborn karena tidak membayar pajak wilayah. Namun di saat yang sama, terlihat seorang wanita berambut putih mendatangi Sanborn untuk menghentikan aksinya itu. Tapi setelah itu, Ryder segera sadar. Di keesokan harinya, Ryder menemui detektif Ben di kantornya sambil menunjukkan koran yang isinya beritanya tentang anak kecil yang hilang. Tapi Ben mengatakan kalau anak itu sudah ditemukan. Ryder lalu menanyakan tentang Sanborn, namun Ben tidak mau memberi banyak informasi tersebut karena jika warga sipil ingin tahu lebih banyak tentang Sanborn, maka akan mendapat masalah. Ryder kemudian kembali ke bar di mana Soak menemuinya. Sebelumnya, Ryder itu sudah mencari tahu tentang Sanborn dan ante-antenya. Jadi tentu saja ia tahu tentang Soak karena ia disebut dalam rencana proyek Sanborn Group. Namun banyak yang tak tahu siapa itu Soak karena Soak sendiri lebih suka hidup tanpa ketenaran. Disitulah Ryder sadar kalau Soak selalu muncul dalam visionya sebagai penasihat Sanborn di setiap versi penglihatannya. Bahkan secara gerak-geriknya saja Soak terlihat misterius, sehingga membuat Ryder semakin penasaran dengan apa yang sedang ia hadapi. Lalu saat Soak pergi, Ryder mendapat vision di Inggris dan lagi-lagi ia mencoba untuk membela Morgan. Alhasil, Ryder pun terlibat aksi pukul-pukulan dengan ante-ante Sanborn. Tapi di tengah itu, Ryder kembali sadar dan mendapati Sally di depannya serta bar sudah sepi.
Melihat keanehan yang dialami Ryder, Sally pun akhirnya membawa Ryder ke sebuah gereja dan mintanya untuk menemui nenek-nenek bernama Mokos. Ryder lalu menuruti perintah Sally untuk menemui Ibu Mokos. Di situ Mokos bercerita tentang dewa Slavia bernama Chanbok dan Bolobok yang diketahui sebagai dewa hitam dan dewa putih. Mereka diciptakan dengan kekuatan yang berlawanan, yaitu baik dan buruk. Tapi semua itu memang ditakdirkan untuk saling berlawanan. Begitu pula dengan takdir Ryder yang muncul di kota ini, pasti karena sebuah alasan. Di waktu yang sama, Buk Mokos tiba-tiba menghilang begitu saja bak angin. Ryder pun langsung menemui Sally dengan wajah kebingungan. Disitulah Sally mengungkapkan kalau yang baru saja Ryder temui adalah hantu. Jadi Sally maupun Ryder memiliki kesamaan, yaitu bisa melihat makhluk tak kasat mata. Di pagi harinya, Ryder ditelepon oleh Jack yang menawari pekerjaan atas rekomendasi Soak. Tapi Ryder tidak menjawabnya langsung dan akan memikirkannya nanti. Sebenarnya, Jack dan Sunburn agak tak yakin dengan hal itu, terutama Sunburn yang keberatan atas semua rencana mereka. Namun Soak terus memanas-manasi Sunburn dan dengan yakin kalau rencana mereka akan berjalan lancar sehingga Sunburn bisa menjalankan proyek besarnya. Bersamaan dengan itu, mereka melihat berita wawancara Harmon yang mengatakan kalau ia akan ada di pihak penduduk kota dan menjaga mereka agar tidak ditindas oleh Sunburn. Melihat hal ini, Sunburn pun naik pitam dan membiarkan Soak serta Jack melakukan pekerjaannya. Keesokan harinya, Ryder menemui Jack dan yang lainnya di gedung yang sudah mereka tentukan. Karena kehadiran Ryder, Jack pun menganggap kalau Ryder setuju untuk bergabung dengan mereka. Orang-orang yang terlibat lalu diberi jatah $5.000 per orang dan akan ditambah lagi jika pekerjaan mereka sudah selesai. Mereka lalu mulai membahas strategi yang akan mereka gunakan, di mana mereka berencana untuk mengejar mobil yang membawa Putri Hammond di segala arah. Dan kemudian mereka akan menggiringnya ke jalan buntu di mana ante-ante Sunburn yang lain sudah menunggu. Setelah pertemuan itu, Ryder mengendari motornya dan melewati asap yang membawanya kembali ke Vision Perang Dunia Kedua. Terlihat kalau Jenderal Sunburn tetap mengeksekusi keluarga yang tak bersalah itu akibat hasutan dari Soak. Tapi tak lama kemudian Ryder kembali sadar dan mendapati ada Soak di dekatnya. Soak lalu mengatakan kalau Ryder sebenarnya sudah datang ke bumi beberapa kali. Tapi setiap ia melakukan kebaikan selalu saja hasilnya sama. Sedangkan kejahatan selalu menjadi pemenangnya. Jadi Soak meminta agar Ryder mengikuti alur hidupnya saja sehingga menemukan sisi gelap dalam dirinya. Dan dengan begitu, Ryder akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi di saat yang sama, Soak tiba-tiba menghilang begitu saja. Di malam harinya, saat Ryder pergi ke bar, ia mendapat telepon dari detektif Ben yang ingin berbicara langsung dengan Ryder. We need to talk. Di situ Ben lalu mengungkapkan kalau tempo hari ia memeriksa tentang identitas Ryder melalui sidik jarinya yang ia tinggalkan di kantor Ben. Namun ia tidak menemukan apa-apa sehingga Ben menganggap kalau Ryder itu hantu. Akan tapi Ryder tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Ben dan malah pergi begitu saja. Keesokan harinya, Sally menemukan kartu nama Soak di barnya. Dan saat ia menyuruh Ryder untuk membalikan kartu itu, terdapat tulisan Mr. Chaos atau Tuan Kekacauan. Melihat hal itu, Ryder segera membawa barang-barangnya dan pergi meninggalkan bar. Sedang di tempat lain, Sunburn mendapat amplop yang isinya bertuliskan tak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar. Ternyata dalam setiap vision yang dilihat oleh Ryder, di mana seorang wanita berambut putih yang selalu mencoba menghentikan perbuatan keji Sunburn ialah Sally. Dan kata-kata yang ada dalam amplop itu selalu diucapkan oleh Sally ke Sunburn saat ingin berbuat kesalahan. I will not watch. It's never too late to do the right thing.
Di sisi lain, Sally menghubungi Morgan untuk memberitahu kalau Ryder sudah pergi tanpa pamitan. Because he's gone. I'm so glad you could join. Sementara itu, Ryder bergabung dengan Soak, Jack, dan juga lainnya. Tapi tak lama kemudian, Sunburn muncul dan mengatakan kalau ia membatalkan semua rencananya. Namun, Jack tidak mempedulikannya, tetap pergi bersama yang lain untuk menculik Putri Hammond. Ternyata itu semua karena Soak sudah membayar Jack serta yang lain dengan bayaran lebih besar dan kini Jack berpihak kepada Soak. That works for me now. Selang tak lama saat Putri Hammond yaitu Annie pulang dari sekolah, ia dijemput oleh bodyguard dan supirnya seperti biasa yang kemudian diikuti oleh mobil ante-ante Soak dari belakang. Sementara itu, Soak, Jack, Ryder, dan beberapa yang lainnya menunggu di jalan buntu. Soak lalu memberitahu Ryder agar menembak Annie begitu ia datang ke mereka. Dengan begitu, Jack dan yang lainnya akan menyanjung aksinya. Di sisi lain, sopir dan bodyguard Annie sadar kalau mereka sedang diikuti. Jadi mereka pun langsung tancap gas dan mencoba untuk menghindar. Namun, mereka malah mendapati kalau semua jalan ditutup dan satu-satunya jalan adalah menuju ke keberadaan Soak serta yang lainnya. Tapi selang tak lama, Sunburn muncul untuk menghentikan semuanya. Tapi Jack malah menembak Sunburn dan membuat Ryder akhirnya menembak ke Jack serta ante-ante yang lain. Alhasil, aksi tembak-tembakan antara Ryder dengan anak buah Jack pun terjadi. Bahkan, Ryder juga menembaki Jack beberapa kali hingga tak berdaya. Sedang di tengah keributan itu, Annie berhasil pergi bersama sopir dan bodyguardnya. Setelah itu, Jack menyadari kalau kejadian ini sebelumnya sudah terjadi. Dan benar saja, di setiap vision yang dilihat oleh Ryder, Jack selalu kalah dan terbunuh di tangan Ryder. Kini Ryder berhadapan dengan musuh yang sebenarnya yaitu Soak. Keduanya saling mengarahkan senjata mereka dan siap untuk menembak. Tapi tiba-tiba peluru mengenai Soak yang ternyata itu berasal dari Sunburn. Ryder juga mendapati kalau dirinya tertembak dan sudah kehabisan energi untuk berjalan. Untungnya selang tak lama, detektif Ben, Morgan, dan Sally datang untuk menolong Ryder dan Sunburn. Namun sayangnya, Ryder tak bisa bertahan dan akhirnya meninggal sama seperti di setiap vision yang ia lihat. Arwah Ryder lalu gentayangan dan pergi ke gereja untuk menemui Buk Mokos. Disitulah ia melihat Morgan, Sally, Sunburn, dan juga detektif Ben sedang melakukan penghormatan terakhir untuk Ryder. Setelah itu, Ryder melihat luka di tangannya menghilang dan kemudian siap untuk pergi. Dari situlah ia sadar, mungkin ia ditakdirkan untuk menghentikan kejahatan besar di setiap kehidupan. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Man with No Past. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.